Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gita Dwi Hernadi. Saya dari peserta Latsar CPNS BPSDM Kalimantan Selatan, Angkatan 23, kelompok 2 dengan NDH 11. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan tugas saya itu mengenai analisis isu efektivitas kinerja individu berdasarkan tupoksi, yang mana di sini saya sebagai ahli pertama pengelola pengadaan barang jasa. Untuk penjelasan lebih dalam, silahkan teman-teman saksikan video berikut ini. Selamat menyaksikan. Pertama-tama, saya identifikasi tugas jabatan yang mengandung isu kontemporer yang berkaitan dengan kebijakan di unit kerja pengadaan barang jasa dengan menggunakan pendekatan APKL, USG, Fishbone, dan SWOT. Di sini saya mengambil 4 isu atau 4 tugas dan fungsi yang bermasalah. Yang pertama, itu adalah melakukan identifikasi atau review kebutuhan dan penetapan barang jasa. Identifikasi masalahnya yaitu kurang cermatnya identifikasi kebutuhan dan penetapan barang atau jasa yang disusun oleh PPK dan ditetapkan oleh PA. Yang kedua, mengidentifikasi rencana umum pengadaan yaitu seperti norma, standar, peraturan, dan manual pada tahap perencanaan pengadaan. Identifikasi masalahnya itu terdapat selisih penginputan antara pagu anggaran dengan RUP pada aplikasi sirup. Yang ketiga, melakukan evaluasi penawaran dengan metode evaluasi harga terendah sistem gugur. Identifikasi masalahnya yaitu seringkali ditemukan data personil manajerial atau daftar peralatan utama yang digunakan oleh lebih dari satu penyedia pada saat dilakukan evaluasi penawaran. Dan yang terakhir, menyusun laporan tahunan pengadaan barang atau jasa pemerintah. Masalahnya itu terdapat selisih penginputan jumlah dan data tamu antara digitalisasi dengan realisasi. Ini adalah matriks penilaian kualitas isu dengan analisis APKL. Dapat kita lihat dari jumlah skor pada tabel, untuk isu nomor 3 menjadi prioritas pertama, yaitu seringkali ditemukan data personil manajerial atau daftar peralatan utama yang digunakan oleh lebih dari satu penyedia pada saat dilakukan evaluasi penawaran. Begitu juga dengan matriks penilaian kualitas isu dengan teknik USG. Untuk isu nomor 3 mendapatkan skor yang paling tinggi, sehingga dapat disimpulkan untuk isu teratas itu akan kita ambil dari isu nomor 3. Untuk analisis SWOT, yang pertama itu strength, itu adanya dukungan penuh pimpinan serta peraturan lembaga nomor 12 tahun 2021 tentang pedoman pelaksanaan pengadaan barang atau jasa pemerintah melalui penyedia. Yang kedua ada weakness, yaitu pengulangan penggunaan peralatan dan tenaga ahli terampil pada beberapa paket oleh satu penyedia, serta mengganggu proses pengadaan barang atau jasa khususnya pada evaluasi penawaran. Yang ketiga, opportunities, yaitu adanya dukungan tim teknis LPSE dan adanya dukungan dari kelompok kerja pemilihan dan pejabat pengadaan. Dan yang terakhir, threats, yaitu keabsahan peralatan pada proses pengadaan barang jasa diragukan, serta kebenaran data personil dipertanyakan. Berikut ini adalah alat bantu analisis isu menggunakan pendekatan Fishbone diagram. Penyebab dari terdapatnya persamaan data personil manajerial atau daftar peralatan utama yang digunakan oleh lebih dari satu penyedia, yaitu yang pertama dari surroundings, yaitu adalah persaingan usaha, serta dari sistem, yaitu adalah data tidak terupdate dengan baik. Untuk alternatif penyelesaian isu, yang pertama adalah membuat database peralatan dan tenaga ahli terampil yang berbasis web. Untuk tahapan setiap alternatif, yaitu penginputan data-data peralatan dan tenaga ahli terampil harus lebih update dan dilengkapi dengan keterangan jangka waktu pelaksanaan, untuk mengetahui apakah dikerjakan pada waktu yang bersamaan atau tidak. Hasil yang diharapkan yaitu agar pejabat pengadaan dan kelompok kerja pemilihan dapat mengidentifikasi legitimasi data penawaran dari penyedia. Dan untuk para pihaknya yaitu adalah pejabat pengadaan dan kelompok kerja pemilihan. Dengan terdapatnya kesamaan data personil manajerial atau daftar peralatan utama yang digunakan oleh lebih dari satu penyedia, maka untuk mempermudah pejabat pengadaan dan kelompok kerja pemilihan mengevaluasi dokumen penawaran penyedia, akan dibuat database peralatan dan tenaga ahli terampil yang berbasis web. Demikian penjelasan tugas saya mengenai analisis isu efektivitas
kinerja individu berdasarkan tupoksi. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.